Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah pendidikan Pancasila pertemuan ke-10 dan 11. Materi yang saya bahas yaitu mengidentifikasikan berbagai macam lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Yang kedua, menganalisis hasil-hasil peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem politik demokrasi di era reformasi. Yang ketiga, memberikan berbagai contoh peraturan perundang-undang yang bertentangan dengan semangat keadilan dan toleransi. Akan menjelaskan mengidentifikasikan berbagai macam lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Yang pertama yaitu lembaga legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR memiliki 3 fungsi utama yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi meliputi pembentukan undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Fungsi anggaran meliputi penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bersama Presiden dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Fungsi pengawasan meliputi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Yang kedua adalah lembaga eksekutif. Presiden menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 penjabatan. Kekuasaan Presiden meliputi hak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, memberi amnesti dan abolisi dengan mempertimbangkan DPR, memberikan tanda gelar, tanda jasa, dan nilai-nilai tanpa kehormatan, membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, mengangkat dan memberhentikan materi-materi negara, serta mengajukan rancangan undang-undang APBN. Tiga yaitu ada lembaga yudikatif. Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara bersama MK memiliki peran untuk melakukan kekuasaan kehakiman mereka, mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam beberapa sumber terdapat juga beberapa lembaga negara yang tidak secara eksplisit tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 tetapi diatur berdasarkan peraturan perundangan yang lebih rendah dari konstitusi, seperti Badan Pertanahan Nasional (APBN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Pemerintahan Desa, dan lain-lain. Yaitu menganalisis hasil-hasil peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem politik demokrasi di era reformasi. Dalam era reformasi, peraturan perundang-undang terkait dengan sistem politik demokrasi telah mengalami beberapa perubahan yang signifikan. Berikut adalah beberapa contoh dan implikasinya. Baik, saya akan menjelaskan pengawasan. Yang pertama yaitu pengawasan dan pembinaan. Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah telah meningkatkan otonomi daerah. Namun hal ini juga menghasilkan disharmoni hubungan antar satuan pemerintahan pusat dan daerah. Kondisi ini berimplikasi pada tidak efektifnya pelaksanaan pembinaan pengawasan, seperti tiadanya keengganan bupati wali kota untuk dibinai oleh gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat. Baik, yang kedua, partisipasi Republik. Peraturan perundang-undang seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang telah menekankan pentingnya berpartisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undang. Namun implementasi partisipasi publik dalam legislasi di balik DPR RI masih terbatas dan tidak sepenuhnya dipatuhi oleh para penyusun undang-undang. Ketiga yaitu keterbukaan dan transparansi.
peraturan undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undang telah menekankan kepentingannya keterbukaan dan transparansi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undang. Hal ini bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undang harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undang dan dapat diimplementasikan baik di lembaga legislasi pusat maupun legislatif daerah. Yang ketiga, memberikan berbagai contoh peraturan perundang-undangan yang bertentangan semangat keadilan dan toleransi. 1. Undang-Undang Dekriminasi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pengawasan dan penghentian tindak pidana diskriminasi yang disengaja terhadap warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia. Undang-undang ini dapat diperdebatkan karena tidak memperlihatkan definisi yang jelas tentang diskriminasi dan tidak memberikan perlindungan yang adekuat terhadap korban diskriminasi. 2. Undang-Undang Kriminalisasi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tantangan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tantangan pemberantasan narkotika. Undang-undang ini dapat diperdebatkan karena kriminalisasi yang terlalu keras dan tidak memperlihatkan alternatif yang lebih efektif untuk mengatasi masalah narkotika, yaitu Undang-Undang Kriminalisasi Seksual. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang peraturan perundang-undang. Untuk undang-undang ini dapat diperdebatkan karena kriminalisasinya yang terluas karena dan tidak memperlihatkan perundangan yang adekuat terhadap korban kejahatan seksual. Baik, itulah penjelasan saya materi ke-10 dan 11. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan materi yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.